Halo semuanya, ketemu lagi dengan channel Pecandu Film. Video kali ini akan dirangkum alur cerita dari film berjudul The Northman, mengisahkan perjuangan seorang pangeran Viking untuk merebut kembali kerajaannya dan menyelamatkan ibunya yang dipaksa menjadi istri musuh. Ia juga harus menyelamatkan kekasihnya yang dipaksa menjadi budak untuk melayani para prajurit. Daripada penasaran, simak videonya sampai selesai. Film ini diawali dengan kedatangan rombongan pasukan yang dipimpin oleh raja bernama Warraven. Kedatangan mereka disambut oleh pangeran bernama Amlet yang masih remaja bersama ibunya. Saat sang raja sedang bersukacita bersama anak istri dan rakyatnya, muncul Fionir. Ia merupakan adik dari raja. Ketika Fionir berbicara pada raja, tiba-tiba muncul seorang dukun di antara mereka dan berbicara di hadapan raja. Ucapan sang dukun seolah-olah memberi isyarat bahwa hal buruk akan terjadi pada kerajaan yang ia pimpin. Namun raja tidak menghiraukan ucapan dukun tersebut. Pesta penyambutan pun dilaksanakan dengan meriah. Malam itu, karena raja sudah lama tidak bertemu istri, bisa ditebak apa yang akan terjadi. Keesokan harinya sang raja membawa pangeran Amlet ke tempat yang mirip sebuah goa. Di tempat itu mereka berdua bertemu sang dukun untuk melakukan ritual kedewasaan bagi Amlet. Sebelum lanjut, Mimin mohon bantuan pada penonton untuk ikut mengembangkan channel ini dengan cara menekan tombol merahnya dan aktifkan loncengnya. Anggaplah uang lelah buat Mimin dalam membangun channel ini. Bagi yang sudah, Mimin ucapkan terima kasih. Dipimpin oleh dukun, mereka melakukan ritual aneh. Mereka bertingkah seperti anjing, merangkak, menggonggong, mengendus, makan dan minum seperti anjing. Setelah melakukan ritual, mereka pun keluar dari tempat itu. Namun tiba-tiba, beberapa anak panah meluncur menghujani sang raja. Pangeran Amlet pun bersembunyi dan menyaksikan dari jauh sang ayah dibunuh. Ternyata yang membunuh ayahnya adalah Fionir, pamannya sendiri. Fionir pun memerintahkan pasukannya untuk membunuh Pangeran Amlet. Mengetahui hal itu, Pangeran Amlet langsung lari bersembunyi. Namun salah seorang pasukan menemukannya. Pangeran Amlet memotong hidung pasukan itu. Pangeran Amlet berlari menuju rumahnya. Namun ia menemukan sebagian besar pengikut ayahnya telah dibunuh oleh pasukan Fionir. Ia menyamar menjadi warga biasa dengan memakai mantel, dan melihat ibunya dibawa paksa oleh Fionir. Sementara itu, seorang pasukan yang hidungnya dipotong melapor, dan berbohong pada Fionir, bahwa Pangeran Amlet telah tewas tenggelam di laut. Pangeran Amlet pun melarikan diri dengan menaiki perahu. Sambil mendayung, ia bersumpah terus-menerus dengan kalimat, Beberapa tahun kemudian, di negeri yang jauh di sana, Pangeran Amlet telah tumbuh dewasa. Ia menjadi bagian dari pasukan Viking yang kejam, beringas, dan tidak memiliki rasa takut, memiliki hati dingin dan pendiam. Ia bersama pasukan Viking lainnya, sangat suka menyerang penduduk yang mereka jumpai. Mereka membunuh siapa saja yang mereka temui di depan. Tidak peduli anak-anak dan lansia jadi korban keganasan Pangeran Amlet dan rombongannya. Pangeran Amlet benar-benar lupa akan jati dirinya. Pada suatu malam, ketika ia berjalan sendirian, ia merasa seperti ada suara yang memanggilnya. Setelah dicari, ternyata itu adalah suara seorang dukun. Dukun itu mengingatkan kembali akan jati dirinya sebagai seorang pangeran, dan seorang pangeran harus kembali kepada rakyatnya. Pangeran Amlet pun melarikan diri dari rombongannya. Ia menaiki sebuah perahu yang mengangkut para budak yang akan dikirim ke tempat Fionir. Di sini ia bertemu dengan Olga dan mendapat informasi bahwa kerajaan Fionir telah dikalahkan oleh bangsa lain, dan ia telah kabur bersama istri, anak dan pasukannya ke daerah terpencil. Akhirnya Pangeran Amlet tiba di tempat Fionir dan pasukannya. Tempat tersebut lebih mirip perkampungan biasa daripada kerajaan.
Pada malam harinya, Pangeran Amlet mengendap-endap menuju rumah Fionir. Di sini dia sangat berhasrat ingin membunuhnya. Saat tangannya akan mengambil pisau ia mengurungkan niatnya. Karena ada seekor rubah mengamatinya. Di sini ia tahu bahwa sekarang bukanlah waktu yang tepat untuk membunuh Fionir. Ia pun melakukan pekerjaan sebagai budak dan menunggu waktu yang tepat untuk membalas dendam. Ketika sedang bekerja tanpa sengaja ia menemukan Fionir bersama ibunya di sebuah ruangan. Malam berikutnya, ia kembali keluar dari rumah tempat para budak disimpan. Ia mengikuti seekor rubah menuju sebuah gua. Ternyata rubah itu menuntunnya pada seorang dukun. Dukun itu mengatakan untuk membalas dendam pada Fionir, ia harus menggunakan sebuah pedang pusaka yang sudah ditakdirkan padanya. Pedang itu bernama mayat hidup. Untuk mengambil pedang itu, ia harus mendatangi sebuah makam. Pangeran Amlet pun pergi ke makam itu. Ia melihat pedang itu ada di tangan mayat yang sudah kering. Namun saat Pangeran Amlet memegangnya, tiba-tiba mayat itu bangun dan menyerangnya. Pada akhirnya mayat itu berhasil dikalahkan. Pangeran Amlet kembali ke perkampungan sambil membawa pedang pusaka itu. Ia menyimpannya sambil menunggu waktu yang tepat. Keesokan harinya, tiba saatnya hari pertandingan antar suku yang mempertandingkan para budak terbaik mereka. Para budak diperbolehkan membunuh budak dari suku lain. Pertandingan itu pun dimenangkan oleh Pangeran Amlet. Karena menang dalam pertandingan, mereka pun mengadakan pesta, makan, minum, menari, bahkan bebas melakukan esek-esek. Pangeran Amlet diberi kebebasan untuk memilih wanita untuk digenjot, maka selanjutnya bisa ditebak. Keesokan harinya, Pangeran Amlet kembali melakukan pekerjaan sebagai seorang budak. Pada malam harinya pembantaian pun dimulai. Pangeran Amlet membunuh 2 orang penjaga. Thorir sangat murka melihat pasukannya menempel di dinding rumah sudah tidak bernyawa. Sang tetua mengatakan, pelakunya adalah roh jahat dan membawa pedang yang lapar. Pada malam berikutnya, upacara pengorbanan dilakukan, dengan membunuh seorang gadis sebagai tumbal untuk roh jahat agar tidak lagi menteror warga. Namun ketika ritual akan dimulai, semua anjing mengonggong dan menyerang tuan mereka sendiri. Fionir berangkat untuk mengecek ritual pengorbanan. Namun yang ia temui justru penjaganya sendiri yang binasa dengan cara tidak manusiawi. Fionir mempersenjatai semua budak dan penduduk. Jam malam pun diberlakukan agar kejadian serupa tidak terulang. Malam itu Pangeran Amlet mengendap-endap dan menemukan ibunya seorang diri. Namun saat bertemu Pangeran Amlet untuk pertama kalinya, sang ibu tidak menunjukkan ekspresi bahagia. Namun justru Pangeran Amlet menemukan fakta mengejutkan, bahwa kematian ayahnya Raja Warraven adalah rencana ibunya sendiri bersama Fionir. Sang ibu mengatakan bahwa ia merasa terkekang selama hidup dengan ayahnya dulu, dan merasa bahagia hidup bersama Fionir. Mendengar itu Pangeran Amlet menjadi murka, dan untuk melampiaskan amarahnya ia menghapus Thorir yang sedang tidur. Esoknya Fionir sangat menyesali dengan apa yang terjadi pada Thorir. Saat itu sang istri mempengaruhi Fionir bahwa pelakunya bukanlah roh jahat, tapi Pangeran Amlet yang bersekutu dengan para budak. Saat itu Fionir menghapus budak satu persatu, namun saat giliran Olga, tiba-tiba Pangeran Amlet muncul menawarkan jantung Fionir sebagai gantinya. Ia pun dipukuli, ditangkap, dan disiksa habis-habisan sebelum akhirnya dibunuh. Namun sebelum membunuhnya, Fionir dan pasukannya berhenti sejenak untuk melakukan upacara pemakaman Thorir. Setelah selesai mereka pun kembali. Namun Pangeran Amlet sudah tidak ada di tempat itu. Sebelumnya, Pangeran Amlet diselamatkan oleh seekor burung gagak, dan dibawa kabur oleh Olga. Mereka pergi menaiki perahu menuju suatu tempat. Namun Pangeran Amlet berniat kembali untuk menuntaskan dendamnya. Lagi pula selama Fionir masih hidup maka mereka akan terus diburu. Akhirnya Pangeran Amlet kembali dan meninggalkan Olga seorang diri. Sesampainya di tempat Fionir, Pangeran Amlet mengendap-endap dan menangkap prajurit yang dulu hidungnya ia potong lalu menghapusnya dari dunia.
Saat itu Pangeran Amlet mencari keberadaan Fionir namun ia hanya menemukan ibunya bersiap menyerang. Pada akhirnya ia harus menghapus ibunya sendiri karena menyerangnya secara membabi buta. Bahkan anak bungsu Fionir ikut pindah alam karena menyerang Pangeran Amlet. Fionir yang baru tiba melihat anak istrinya sudah tiada memberi tantangan pada Pangeran Amlet untuk bertarung antara hidup dan mati di puncak gunung. Saat pertarungan terjadi mereka berdua sangat berambisi menghapus satu sama lain. Pada akhirnya mereka berdua pindah alam karena terluka, alur cerita pun selesai.